Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk hari yang baru, dan biarlah kami boleh menikmati kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kami, dan biarlah kami juga terus belajar untuk menjadi murid Kristus yang setia dan terus mau belajar kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai pasal 3 ayatnya yang ke-24. Demikian. Jadi sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Dia, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah juga, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena Ia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap
orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Bila mana hati kita menuduh kita, sebab Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh dari Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus, Anaknya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita prihatin mendengar kabar banyaknya tindakan intoleransi yang terjadi di beberapa daerah di negeri tercinta Indonesia yang menjunjung tinggi ketuhanan dan keadilan. Kita juga tentu sangat sedih terhadap saudara-saudara kita yang menjadi korban tindakan intoleransi karena mereka mengalami ketakutan, bahkan trauma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, teks bacaan kita hari ini mengingatkan kepada kita tentang status kita dalam iman pada Tuhan Yesus. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Maka sikap perilaku kita diminta untuk mencerminkan status yang Tuhan anugerahkan, yaitu hidup dalam kebenaran dan mengasihi. Meskipun dalam melakukan itu kadang menerima penolakan dan kebencian. Anak-anak Allah harus terus berjuang menegakkan kebenaran dan kasih. Karena itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus doakan bangsa kita. Mari kita doakan para pelaku intoleransi agar mereka mau bertobat dan mereka mau berdamai dan juga tidak melakukan tindakan intoleransi demi kedamaian bersama. Kita juga jangan lupa untuk berdoa bagi para korban yang mengalami kesedihan, ketakutan, trauma karena tindakan intoleransi yang diterima. Kiranya Tuhan Yesus menolong bangsa kita dan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon rahmat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Dan kami terus berdoa agar bangsa kami dijauhkan dari perpecahan.
Kami berdoa untuk para pelaku tindakan intoleransi yang merugikan. Tuhan kiranya menjamah hati mereka, sehingga mereka bertobat dan mereka mau hidup damai di tengah setiap perbedaan yang ada. Kami juga secara khusus berdoa untuk para korban intoleransi yang mengalami ketakutan bahkan trauma. Mari Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Kami juga terus menyerahkan setiap kehidupan kami, setiap kehidupan umat-Mu, agar dimanapun berada, sikap dan perilaku kami mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.